Halo, perkenalkan nama saya Ketang Legrandari Valdo dengan NIM 2005 1103 016. Ingin menjelaskan review singkat dari saya dari jurnal yang sudah saya pilih, yaitu yang berjudul Peranan Mikroba dalam Pengelolaan Lingkungan. Tahun penerbitan dari jurnal ini itu pada tahun 2018 dan penulis dari jurnal ini adalah Dwi Solistia Dia Jekti, dan reviewer dari jurnal ini adalah saya sendiri, dan tanggal saya mereview jurnal ini adalah pada tanggal 10 September 2021. Baiklah, kita masuk pada review yang pertama, yaitu tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya fungsi dari mikroba, terutama bagi pengelolaan limbah industri yang sangat sulit sekali untuk diuraikan. Dan juga fungsi dari jurnal ini adalah untuk mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa penting sekali kita untuk menjaga lingkungan hidup kita yang sudah tercemar ini agar tidak semakin rusak dan tercemar. Subjek penelitian dari jurnal ini adalah mikroba itu sendiri. Dan juga kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah dinamakan sebagai metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan objek atau subjek apa adanya, dengan tujuan untuk menggambarkan secara fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Penelitian deskriptif membutuhkan tindakan yang teliti dan setiap komponen penelitiannya harus lengkap agar dapat menggambarkan subjek atau objek yang diteliti mendekati kebenarannya. Penting sekali mengumpulkan data yang banyak dan juga sampel-sampel yang banyak agar kita dapat menjelaskan secara detail dan secara jelas hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah didapat dari jurnal ini adalah bahwa mikroba sangat berfungsi penting untuk pengelolaan lingkungan, terutama pada lingkungan yang sudah tercemar dengan limbah. Contohnya adalah sebagai pembersih air laut yang tercemar oleh limbah pabrik, pembersih laut yang tercemar oleh minyak, sebagai pengurai deterjen, sebagai pengurai sampah plastik, dan sebagai pengurai logam berat. Kelebihan dari jurnal ini adalah mampu menjelaskan dan menjabarkan secara tepat fungsi-fungsi dari mikroba untuk pengelolaan lingkungan. Penggunaan kata-kata yang baku juga sangat mendukung dan tepat, membuat pembaca mendapatkan makna dari apa yang ingin dijelaskan, yaitu pembaca dapat mengetahui inti dari jurnal ini. Jurnal ini sangat berguna juga sebagai jendela ilmu bagi masyarakat agar mengetahui fungsi dari mikroba bagi pengelolaan lingkungan sekitar dan pentingnya menjaga lingkungan agar lingkungan sekitar kita yang sudah tercemar ini tidak menjadi lingkungan yang sangat tercemar lagi dan menjadi lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Kekurangan dari jurnal ini menurut saya pribadi adalah yaitu sebenarnya terletak pada penjelasannya tentang fungsi-fungsi dari mikroba untuk pengelolaan lingkungan ini sebetulnya masih bisa dipersingkat, diperpadat, dan diperjelas lagi. Dan selain itu, ini hal yang paling penting dari kekurangan yang sangat disayangkan sekali pada jurnal ini adalah masih banyak masyarakat yang sudah membaca dan mengerti tentang fungsi dari mikroba untuk pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, tetapi masih saja tetap melakukan kegiatan yang mencemarkan lingkungan hidup atau lingkungan sekitar. Ini sangat disayangkan sekali karena tandanya atau artinya bahwa jurnal ini masih gagal untuk mengajak masyarakat bahwa mengerti bergotong royong
untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita agar lebih terawat dan agar tidak rusak. Ini adalah suatu kekurangan yang cukup mengecewakan dari jurnal ini. Baik jika kita kaitkan dengan topik materi kuliah kita yang bercerita atau membahas tentang mikroorganisme, jurnal ini sangat relevan, cukup relevan, bahwa memang benar mikroorganisme mengambil peran yang sangat besar sekali terhadap lingkungan kehidupan manusia. Contohnya adalah bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan atau menurunkan toksisitas dari berbagai senyawa polutan. Enzim-enzim ini yang diproduksi mikroorganisme seperti bakteri, kamir, dan kapang yang berperan penting dalam bioremediasi limbah polutan. Dengan bioremediasi, memang kita belum dapat menghilangkan secara total dampak dari limbah industri bagi lingkungan hidup kita, tapi paling tidak kita dapat mengurangi dampaknya kepada lingkungan hidup kita. Itu sudah termasuk pencapaian yang cukup. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dari review singkat jurnal yang berjudul tentang peranan mikroba dalam pengelolaan lingkungan ini. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.